Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi semiotika, yaitu yang berjudul Hakikat Semiotik, Aneka Semiotik, dan Hubungan Semiotik dengan Semantik Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Maguna Eliastuti, MPD. Baik, agenda materi perkuliahan hari ini yaitu Hakikat Semiotika, yang kedua Aneka Semiotika, yang ketiga Hubungan Semiotik dengan Semantik Bahasa Indonesia, yang keempat kesimpulan, yang kelima pertanyaan. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Sarah dengan nomor pokok mahasiswa 2020-21500-599. Yang kedua ada Bella Maulidina Puspitasari dengan nomor pokok mahasiswa 2020-21500-458. Yang ketiga ada Nur Indah Virginia Wigusti Ayu dengan nomor pokok mahasiswa 2020-21500-442. Yang terakhir ada Sulfa Yuningrum dengan nomor pokok mahasiswa 2020-21500-445. Hakikat semiotika. Pengertian semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, fungsi tanda, penggunaan tanda, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanda. Dengan kata lain, pengertian semiotika dapat diterapkan pada semua bidang kehidupan asalkan ada persyaratan yang dipenuhi, yaitu ada arti yang diberikan, ada pemaknaan, dan ada interpretasi. Menurut etimologis dan terminologis, secara etimologis, istilah semiotika berasal dari kata Yunani semeion yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya. Dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Menurut para ahli, yang pertama Umberto Eco atau Alex Tobor 2006-87, semiotika sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan sosial, memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut dengan tanda. Dengan demikian, semiotik mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda. Umberto Eco menyebut tanda tersebut sebagai kebohongan. Dalam tanda ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya dan bukan merupakan tanda itu sendiri. Yang kedua, menurut Van Zoen 1996, semiotik sebagai ilmu tanda dan segala yang berhubungan dengannya, cara berfungsinya, hubungannya dengan kata lain, pengirimannya dan penerimaannya oleh mereka yang mempergunakannya. Menurut Charles Sanders Peirce, merujuk kepada doktrin formal tentang tanda-tanda, yang menjadi dasar semiotika adalah konsep tanda-tanda. Tak hanya bahasa dan sistem komunikasi yang tersusun oleh tanda-tanda, melainkan dunia itu sendiri pun sejauh terkait dengan pikiran manusia seluruhnya terdiri atas tanda-tanda. Karena jika tidak begitu, manusia tidak akan bisa menjalin hubungannya dengan realitas. Di sini saya menjelaskan tentang aneka semiotik. Yang pertama, semiotik analitik merupakan semiotik yang menganalisis sistem tanda. Peirce mengatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan menganalisisnya menjadi ide objek dan makna. Yang kedua, semiotik deskriptif adalah semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Yang ketiga, semiotik faunal zoosemiotik merupakan semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Yang keempat, ada semiotik naratif adalah semiotik yang membahas sistem tanda dalam narasi yang berwujud mistos dan cerita lisan. Yang kelima, ada semiotik kultural, merupakan semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang ada dalam kebudayaan masyarakat. Yang keenam, ada semiotik normatif, merupakan semiotik yang khusus membahas sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. Yang ketujuh, ada semiotik sosial, merupakan semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang kata maupun lambang rangkaian kata berupa kalimat. Yang kedelapan, ada semiotik struktural,
adalah semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan menurut struktur bahasa. Yang kesembilan ada semiotik natural atau semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan semiotik dengan semantik bahasa Indonesia. Semiotik semantik menguraikan tentang pengertian suatu tanda sesuai dengan arti yang disampaikan. Semiotik semantik merupakan tinjauan tentang sistem tanda yang dapat sesuai dengan arti yang disampaikan. Dalam bahasa semiotik, semantik merupakan perwujudan makna yang ingin disampaikan oleh penuturnya dan disampaikan melalui ekspresi wujudnya. Wujud tersebut akan dimaknai kembali sebagai suatu hasil persepsi oleh pendengarnya. Perwujudan makna, suatu bahasa dapat dikatakan berhasil jika makna atau arti yang ingin disampaikan oleh penutur melalui kalimatnya dapat dipahami dan dapat diterima secara tepat oleh pendengarnya. Jika ekspresi yang ingin disampaikan penuturnya sama dengan persepsi pendengarnya. Contoh yang kami ambil dalam hubungan semiotik dengan semantik bahasa Indonesia adalah dalam sebuah ambulan yang meluncur di jalan raya yang membunyikan siren dengan lampu merah berputar-putar, menandakan ada orang celaka yang dilarikan ke rumah sakit. Tafsiran tanda ini berbeda jika siren itu berasal dari mobil polisi yang melaju di depan rombongan pembesar, karena siren itu menandakan bahwa ada pembesar yang lewat. Begitu pula siren yang disertai lampu merah berputar-putar berbeda tafsirannya jika hal itu berasal dari mobil pemadam kebakaran. Baik, kesimpulan dari materi hari ini yaitu konsep tanda ini melihat bahwa makna muncul ketika ada hubungan yang bersifat asosiasi antara yang ditandai atau signifier dan yang menandai atau signifier. Tanda adalah kesatuan dari suatu bentuk penanda atau signifier dengan sebuah ide atau penanda signify. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya. Dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Istilah semion tampaknya diturunkan dari kedokteran Hipokratik atau Asclepiades. Dengan perhatiannya pada simptomatologi dan diagnostik inferensial, sampai saat ini sekarang kurangnya terdapat 9 macam semiotik yang kita kenal sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.